Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islam, kembali lagi bersama kami di channel YouTube TIF. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kronologi pembunuhan Habil. Setelah pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, Allah subhanahu ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan, kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam tafsir Bakhawi dan tafsir Ar-Khusbi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu alam. Tapi sebelum melanjutkan video ini, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya dari channel ini. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah subhanahu ta'ala mensyariatkan, membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Habil bersama Iklimia yang berperas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layudha berperas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, Habil dengan Iklimia dan Habil dengan Layudha, proteslah Habil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik, sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Habil. Berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah subhanahu ta'ala. Setelah kurbannya, keduanya dipersembahkan Allah ta'ala menurunkan api berwarna putih, dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban Habil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jabar rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Habil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dalam ayat surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari lainnya. Maka berkata yang diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhnya. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan untuk melawan. Dia berkata, sesungguh kalau kamu mengerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak mengerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, O Rabbi sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 28-29. Cara Habil membunuh Habil. Pada suatu hari ketika Habil sedang mengembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Habil dengan membawa batu latu. Dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Wallahu a'lam. Dan pada akhirnya matilah Habil karena
Setelah Habil meninggal tanpa rasa balas kasihan, Habil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya, karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Habil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut, karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, Habil, karena dia adalah pertama memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kisah pembunuhan Habil. Al-Khutzbi mengatakan hasad, dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan bumi. Di langit adalah dengki iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, dan di bumi adalah dengkinya Habil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Jadilah orang yang baik dan semoga menjadi yang lebih baik. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu.